Dan kali ini masih dalam rangka ulang tahun Polwan ke-68 kemarin ya tim ya. Kita kehadiran tamu-tamu spesial di Sapa Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat ulang tahun Terima kasih. ke-68. Gak kelihatan seperti 68 ya. tahun. Masih muda-muda semua. Soalnya tim hari ini yang hadir dari beragam profesi polisi wanita yang ada di Indonesia. Kalau Bu Ida ini, atau kita bilangnya Brigjen Pol Ida, dari BNN ya? Saya dari BNN. Nah, kemudian Mbak Rizka, pilot penerbang gini kan, untuk pesawat kasa. Dan yang paling ujung Mbak Susianti ini di Gegana. Kalau kita bilang memang profesi-profesi yang macho begitu ya, yang mungkin lebih banyak polisi prianya, memang sedikit polwan yang bergabung di sana, di beberapa seperti Gegana, kemudian pilot dan juga di BNN. Ya, terima kasih para pemirsa semuanya. Terima kasih ucapan ulang tahunnya. Kami selalu mohon dukungan dari masyarakat dan kami siap dikritisi karena kami ingin maju dan berkembang. Ini Bu Brigjen suaranya halus sekali. Saya senang kalau ketemu Brigjen halus begini. Ya, organisasi Polri itu sebenarnya bukan organisasi macho ya, tapi organisasi yang terbuka untuk semua gender. Jadi memang karena kita kayak jabatannya adik-adik saya ini yang luar biasa, itu memang belum banyak yang masuk di dalamnya. Ke depan diharapkan memang lebih banyak. Tapi bukan karena tidak ada kesempatan ya Bu? Kesempatan ada terbuka karena mereka memang dites ya, ada tes. Demikian juga yang masuk di BNN. Di BNN itu anggota Polri yang ditugaskan di BNN itu bisa menduduki di semua mulai level di pencegahan, kemudian pemberantasan, kemudian di pemberdayaan masyarakat maupun di rehabilitasi juga. Nah, masuk di semua lini itu. Karena memang pada saat ini masih diperlukan anggota Polri untuk ditugaskan di BNN. Begitu ya, jadi tidak terbatas di bidang apa kemudian. Nah, Ibda Rizka ini kan adalah penerbang perempuan satu-satunya untuk pesawat pilot kasa ya. Gimana rasanya itu, Ibda Rizka? Untuk rasa menjadi pilot itu mungkin lebih menantang, terus lebih memacu adrenalin karena kondisi kita di atas berbeda dengan kondisi kita di darat gitu kan, otomatis gitu kan, dan kita harus mempunyai konsentrasi tinggi, terus tidak boleh panik, intinya itu. Sering mendapatkan ini enggak, pengecualian atau mungkin privilege karena perempuan? Gitu. Sama sekali tidak, dari pertama perekrutan, pelatihan, pendidikan sama sekali tidak. Dan waktu pekerjaan pun sama sekali tidak. Karena juga di atas kan kalau ada emergensi ataupun cuaca tidak membedakan gender kan. Jadi ya betul juga. Aduh ini perempuan udah jangan terlalu kencang badannya gitu. Nggak ada seperti itu kan, sama semua. Jadi semua harus sigapnya sama. Pernah terpikir memang menjadi pilot, apalagi pilot polisi? Dulu sama sekali nggak kepikiran untuk menjadi pilot, cuma ada kesempatan seperti yang dibilang tadi untuk menjadi penerbang. Saya mengikuti seleksi, alhamdulillah lulus dan sampai sekarang menjalani profesi itu. Oke, jadi sebelum menjadi pilot kepolisian memang polisi tapi belum di penerbangan gitu. Berapa tahun tuh menjalani profesi sebagai polisi tapi belum jadi penerbang itu? Dulu saya sempat masih bribda 3 tahun. Dulu saya di polisi lalu lintas, lalu ke polisi pariwisata. Dari situ ada perekrutan 2007, pendidikan selama 2 tahun di STPI Curug, baru saya menjadi... Oh berarti dari nol ya? Dari nol. Mengambil kesempatan dan juga resiko itu berarti kan? Jangan-jangan nggak bisa nyetir mobil waktu itu? Iya bisa. Oh bisa, oke. Paling tidak bisa nyetir mobil, tapi bisa langsung. Mobil dulu baru pesawat. Saya takutnya bisa nyetir pesawat, nggak bisa nyetir mobil, saya takutnya gitu. Bisa. Yang dilakukan oleh Ibda Susianti juga tidak kalah menantang, karena ini menghadapi bahaya, bom yang dihadapi kan. Memilih pertama kali untuk masuk di tim Gegana, itu gimana ceritanya Ibda Susianti? Untuk awalnya kami juga melalui perekrutan, melewati beberapa tes, kemudian yang terpilih itu ada beberapa, kebetulan saya terpilih untuk bergabung dengan tim Jibom. Waktu itu memilih atau direkomendasikan? Tugaskan atau bagaimana? Kami direkomendasikan. Jadi untuk masuk sendiri sebagai tim Jibom, yang pertama dia harus seorang anggota Brimo Polri. Yang kedua harus memiliki sertifikasi sebagai penjinak bom. Yang ketiga
dia harus aktif di unit Jibom tersebut. Wow, jadi mendapatkan posisi sebagai Jibom itu tidak seneng mudah. apa malah? Kalau saya mungkin saya nggak seneng gitu kalau dikasih posisi Jibom. Kalau menurut saya apapun tugas yang diberikan, kalau kita melaksanakan dengan keikhlasan, saya rasa itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Setuju. Tapi kalau tadi seperti kata Mbak Susianti tadi, bahwa menjadi Jibom pun sudah harus punya sertifikasi melalui pelatihan. Berarti memang menargetkan ke sana ya? Kok bisa sih orang menargetkan menjinak bom itu? Saya nggak habis pikir. Biasanya kita hindar-hindari kan, betul, waduh, karena kita biasa menghindari. bahaya ini. Kenapa tertarik bahwa saya tertarik mempelajari cara menjinak bom dan saya tertarik melayani dengan cara menjadi penjinak bom? Ya, karena saya melihat sendiri di tim Jibom sendiri untuk seorang wanita sangat minim. Untuk sementara di Indonesia sendiri, kita di Kelapa II, Brimob, itu awalnya hanya beberapa orang. Kemudian karena tugas, akhirnya tinggal saya sendiri yang berada di tim Jibom sendiri. Sampai saat ini ya. Pernah menghadapi kejadian-kejadian yang menegangkan begitu atau sampai terluka ketika menjinakkan bom? Untuk sementara, untuk kejadian yang menegangkan mungkin baru kemarin pas ada ledakan di Sarina Tamrin. Oh itu ikut juga? Kita berada sama kebetulan dengan unit. Kalau untuk bergerak sendiri, kami tidak sendiri, tapi tergabung dalam satu unit. Oke. Jadi bekerja tim begitu ya. Nah, Brigjen Pol Ida, kalau saya mau bertanya soal jumlah polwan yang saat ini ditugaskan kemudian masuk ke beberapa divisi-divisi yang ada di kepolisian, itu berapa persen jumlahnya meningkat atau juga mungkin ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, memang ada teori klasik tentang rasio polisi ya. Berapa sih polisi yang dilayani sama berapa kebutuhan masyarakat, rasionya terhadap Polri. Memang dari UN sudah bilangnya 1:500 gitu. Pada beberapa kasus tertentu itu memang tidak terlalu relevan pada saat terpenuhinya alat yang canggih. Nah itu akhirnya Polwan ini sampai hari ini, sampai usia ke-68 ini, jumlahnya kira-kira persentasinya 5% dengan jumlah Polki yang 400.000. Dan kami sendiri adalah 23.303 orang. Wah, saat ini jumlahnya Saat ya. ini 23.303 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang kebanyakan di Jawa karena penduduknya paling banyak juga di Jawa. Dengan 70% adalah para brigadir, itu mereka yang sehari-hari melayani masyarakat, yang bertemu dengan masyarakat, kemudian di level Pama, Pamen dan kebetulan bintang satunya ada 2. Tapi tahun ini pensiun 1, nanti saya tinggal sendirian. Nah, itu. Pada ditinggal sendirian semua. Pada ditinggal sendirian. Nah itu alhamdulillah Pak Kapolri kemarin sudah menyampaikan juga ke semua pimpinan Polri di kewilayahan untuk memberdayakan Polwan secara maksimal. Memang harapannya Pak Kapolri kepada Polwan adalah dibilang Pak Kapolri, Polwan itu relatif lebih resisten atau sangat sensitif terhadap apa yang namanya budaya korupsi. Nah, ini mungkin salah satu juga kelebihannya ya dari polisi wanita. Itu yang diharapkan Pak Kapolri sehingga polwan-polwan di Indonesia itu bisa ditempatkan di tempat yang bisa menjadi agent of change sendiri bagi Polri dalam rangka meningkatkan trust. Wow. Trust itu. Ada tugas itu ya? Pada masyarakat Ya, begitu ya? trust. Jadi polwan yang diharapkan bisa membangun itu. Oke. Kalau saya bisa bilang gini juga, kalau tadi kita sempat bilang bahwa profesi polisi seakan-akan itu profesi yang macho begitu ya, seperti dunia pria begitu. Tapi ternyata tidak, ada puluhan ribu wanita di situ. Nah ada satu tugas juga nih yang saya rasa nih, yang sepertinya atau sengaja tidak sengaja diembankan pada Polwan dan sepertinya berhasil gitu. Polisi itu tidak lagi seorang pria berkumis.
kesannya. Tapi sekarang wajah-wajah polwan yang muncul dan masyarakat lebih mudah menerima. Jadi ada tugas duta polisi juga ya pada setiap polwan tampaknya. Dan ini memang dirasakan betul oleh mungkin Anda semua di posisi yang berbeda-beda, di area yang beda-beda. Benar, Ibda Rizka? Iya, betul sekali. Jadi memang kita program dari Bapak Kapolri itu memang ada public trust gitu kan. Jadi bagaimana kita ke masyarakat itu lebih dipercaya dan mungkin dengan polisi lelaki itu kadang masyarakat itu sungkan. Apalagi kok kumisnya besar-besar. Keburu itu takut mungkin ya. ya mungkin dengan polwan lebih luas, lebih enak untuk diterimanya seperti itu. Jadi memang berkomunikasi jadi lebih Ya, mudah ya dengan komunikasinya lebih masyarakat lancar. Ya. Bicara soal kelebihan lagi dimiliki oleh polisi wanita yang selama ini mungkin belum terlihat selain tadi memberikan citra yang baik di depan masyarakat, lebih mudah juga diterima oleh masyarakat, apalagi mungkin Ibda bisa menjawab, Susianti? Ya, jadi mungkin anggapan masyarakat selama ini ya, seperti kami di lingkungan kami sendiri di Brimob, itu yang mendominasi pria. Iya. Jadi Maco banget. Cuma Brimob lagi kan. Ya. Jadi untuk kami sendiri sangat minoritas. Jadi kebetulan kami penempatannya di situ membuat suasana baru sebenarnya. Ada penyegaran Jadi begitu ada ya, penyegaran. meskipun sedikit jumlahnya, tapi bawa sedikit suasana nuansa yang berbeda begitu ya di lingkungan Brimob. Terima kasih sudah hadir di sini. Luar Untuk biasa. Polwan tentu kita ucapkan sekali lagi Dirgahayu, selamat ulang tahun ke-68 dan kita berikan aplaus boleh untuk para Polwan yang luar biasa ini. Untuk mewakili teman-teman polwan lainnya begitu. Dan terima kasih banyak loh dari kami warga masyarakat juga. Saya paling senang itu kalau memang yang diajak ngobrol tuh polwan. Ya gimana sih, daripada pria berkumis itu udah bosan. Saya udah banyak tuh pria berkumis, udah banyak polwan-polwan lah. Saya senang Car Free Day dan lain-lain, selalu aktif, selalu di mana-mana. Dan ternyata polwan itu tidak hanya yang bertemu dengan masyarakat, tapi di balik itu yang bekerja di kantor-kantor kepolisian. Dan jabatan-jabatan strategis juga begitu kan, seperti penerbang, Brimob dan juga di BNN. Kita ada beberapa Kapolres juga yang sudah ada beberapa Kapolres, kita ada 4 Kapolres, ada Wakapolda, dan yang penting lagi adalah sudah sampai di Polsek itu Polwan. Artinya institusi Polri yang paling depan itu adalah Polsek. Nah, kita harapkan memang kita punya program yaitu 2 Polwan di Polsek. Dan itu tercapai begitu ya? Belum semuanya. Belum Karena semuanya. memang jumlahnya belum terpenuhi. Targetnya itu ya. Targetnya itu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama Indonesia Pagi.